Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 8. Dalam pada itu, seperti yang sudah disanggupkan, maka datanglah orang yang pernah mengunjungi Mahisa Wongateleng dan mengatakan tentang pelayan dalam yang dapat menjadi saksi dari kematian Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Ampun tuanku, hamba telah membawanya menghadap, berkata orang itu, lalu. Tetapi hamba mohon ampun bahwa pelayan dalam ini mengenakan pakaian sebagai seorang pendeta, karena dengan demikian ia dapat selamat menyusup sampai ke bangsal ini. Jika ia memakai pakaian pelayan dalam, atau memakai pakaian sehari-hari, maka ia akan segera dikenal. Dan itu sangat berbahaya baginya. Jika yang mengenalinya adalah orang yang berpihak dan katakanlah, abdi-abdi setia dan tuanku Anusapati, maka akibatnya akan parah baginya. Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, kemarilah. Mendekatlah. Kita akan mengadakan pembicaraan penting. Orang yang disebut sebagai pelayan dalam itu bergeser maju. Siapa namamu? Bertanya Mahisa Wongateleng. Deksa, jawab orang itu. Aku ingin mendengar pengakuannya. Kau seorang pelayan dalam? Hamba, tuanku. Nah, sekarang katakan, apakah kau benar melihat apa yang telah terjadi? Dan apakah kau bersedia menjadi saksi jika persoalan ini kelak akan dihadapkan pada sidang agung di Paseban? Ampun tuanku. Sebenarnya lah hamba mengetahui apa yang sudah terjadi. Tetapi hamba pun mengetahui bahwa tidak ada kekuasaan yang lain kecuali kekuasaan tuanku Maharaja di Singasari. Seandainya hamba harus memberikan kesaksian di Paseban, maka suara hamba bagaikan garam yang dilemparkan di lautan. Apalagi hal itu akan dapat membahayakan hidup hamba. Karena itu tuanku, sebaiknya hamba akan mempergunakannya di mana perlu. Tetapi bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan keteranganku di muka sidang agung di Paseban? Jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku akan mempergunakan pengaruhku sebagai putra Ibunda Permaisuri. Mudah-mudahan Kakanda Tojaya dapat mengerti. Pelayan dalam yang bernama Deksa itu berpaling sejenak memandang kawannya yang membawanya menghadap. Lalu katanya, kenapa dengan Tuanku Tojaya, Tuanku Mahisa Wongateleng? Sebenarnya lah bahwa Tuanku Tojaya tidak mengerti sama sekali apa yang telah terjadi ini. Aku akan menghubunginya. Aku akan mengatakan kepadanya seperti yang kau katakan. Ayahandaku adalah ayahanda Kakanda Tojaya. Jika demikian kita bersama-sama akan mendendam di dalam hati. Apabila dendam ini telah membara, maka akan meledaklah istana Singasari. Orang yang membawa pelayan dalam pakaian seorang pendeta itu, berkata, tetapi tuanku harus mengingat rakyat Singasari. Sebenarnya lah bahwa Kakanda tuanku bersalah. Tetapi jika tuanku menuntut balas, apakah itu akan bermanfaat bagi rakyat? Tetapi jawab Mahisa Wongateleng justru merupakan pertanyaan pula yang sulit untuk dijawab. Bagaimana menurut pendapatmu? Orang itu terdiam sejenak. Ia tidak segera menemukan jawaban sehingga Mahisa Wongateleng mendesaknya. Bagaimana pendapatmu? Menilik kesediaanmu membawa pelayan dalam itu kemari, maka aku kira kau bukannya sekedar ingin membakar hatiku. Tetapi agaknya kau sudah mempunyai gambaran apa yang sebaiknya terjadi di Singasari. Orang itu menjadi berdebar-debar. Namun akhirnya ia menjawab. Semuanya terserah kepada tuanku. Jadi apa maksudmu mengatakan kepadaku, bahwa Kakanda Anusapati bukan saudaraku seayah, dan bukan pula putra ayahanda Sri Rajasa sehingga tidak berhak atas tahta? Dan bahwa dengan demikian Kakanda Anusapati sama sekali tidak mempunyai hubungan darah apapun dengan Kakanda Tojaya? Orang itu tergagap sejenak. Namun kemudian, tuanku, sebenarnya lah hamba adalah seorang yang setia kepada ayahanda tuanku, Sri Rajasa. Hamba ingin melihat tahta Singasari akan jatuh ke dalam kekuasaan salah seorang putranya. Itulah yang mendorong hamba menghadap untuk mengatakan kebenaran, bahkan membawa seorang saksi kepada tuanku. Namun selain itu, hamba adalah seorang Singasari yang mencemaskan pergolakan yang dapat terjadi, sehingga menimbulkan persoalan yang panjang dan tidak berkeputusan. Namun jika pergolakan itu kelak akan membawa kebahagiaan bagi Singasari, maka terserahlah kepada pertimbangan tuanku. Maksudmu, jika aku bertanggung jawab akan akibat yang timbul, maka kau tidak menentang jika aku memberontak?
Ah, tentu bukan begitu tuanku. Bukan maksud hamba tuanku harus memberontak. Aku bukan seorang yang suka berbicara melingkar-lingkar. Aku lebih senang berbicara langsung pada pokok persoalannya. Mungkin aku dapat memilih kata-kata yang lebih lunak, misalnya, aku dapat mengadakan perbaikan atas keadaan ini. Aku dapat memohon kepada Kakanda Anusapati, agar Kakanda Anusapati, menyingkir dan memberi kesempatan kepada orang yang memang berhak, atau kata-kata lain. Tetapi aku tidak ingin berbicara seperti itu. Jika aku menghadapi Kakanda Tohjaya, maka aku akan berkata terus terang, aku akan merebut kekuasaan. Begitu. Tidak ada tedeng aling-aling. Nah, sekarang apa yang akan kau ceritakan selengkapnya, pelayan dalam yang bernama Deksa? Pelayan dalam itu menarik nafas. Sejenak ia memandang orang yang membawanya. Ketika orang itu mengangguk, maka pelayan dalam itu pun mulai menceritakan kesaksiannya. Seperti cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang Pangalasan Batil yang membunuh Sri Rajasa, kemudian dibunuh oleh Anusapati. Bagi Mahisa Wongateleng cerita itu bahkan telah membuatnya menjadi jemu mendengar. Tetapi ia menahan diri dan membiarkan orang itu berbicara seakan-akan benar-benar suatu kesaksian. Demikian tuanku, berkata orang yang mengaku sebagai pelayan dalam itu. Hamba melihatnya, tetapi hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Kau melihat bagaimana cara Pangalasan itu membunuh ayahanda Sri Rajasa, bertanya Mahisa Wongateleng. Hamba tuanku. Ayahanda tuanku baru habis bersantap, lalu duduk di serambi bangsal untuk menghirup hawa yang sejuk. Pada saat itulah Pangalasan Batil menyerang tuanku Sri Rajasa dengan keris yang bertuah itu. Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah. Jika demikian, aku akan berbuat sesuatu. Itu adalah suatu perbuatan yang licik. Terima kasih. Pada suatu saat aku akan memanggilmu. Bagaimana aku dapat menghubungimu? Mungkin aku memerlukan kesaksian ini di hadapan beberapa orang. Mungkin di hadapan Kakanda Tohjaya, atau di hadapan orang-orang yang dapat kita bawa berbicara tentang masalah ini. Hamba akan selalu menghadap tuanku, berkata orang yang membawa pelayan dalam itu. Baiklah, bagaimana aku memanggilmu dan di mana kau tinggal di dalam istana ini? Hamba tinggal di luar istana tuanku. Panggil saja hamba Abi. Abi. Ya, tetapi di mana aku harus mencarimu jika kau tidak datang, padahal keadaan memaksa. Hamba sering berada di tempat sabungan ayam di taman sebelah, di hadapan tuanku Tohjaya. Oh, baiklah. Aku akan mencarimu jika aku perlukan. Demikianlah maka kedua orang itu mohon diri. Namun masih sekali lagi orang yang menyebut dirinya Abi itu berkata, ampun tuanku. Hamba berdua benar-benar mohon perlindungan dari tangan Kakanda tuanku Anusapati yang apabila mengetahui maka hamba berdua tentu akan dihukum gantung. Kakanda tuanku itu tidak pernah mengampuni orang yang dianggapnya bersalah. Jangan takut. Aku selalu melindungimu. Terima kasih, tuanku. Dengan dada yang berdebar-debar Mahisa Wongateleng memandang kedua orang yang meninggalkan bangsalnya itu. Menurut penilaiannya yang berpakaian pendeta memang seorang prajurit. Atau jika bukan, ia tentu menguasai ilmu olah kanuragan yang baik. Langkahnya yang mantap dan dadanya yang tengadah adalah pertanda bahwa ia memiliki kemampuan jasmaniah yang baik. Sedang yang seorang, yang membawanya itu pun tentu mempunyai sangkut paut. Bahkan mungkin orang itu adalah gurunya atau orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi tidak dalam lingkungan keprajuritan di Singasari. Dalam pada itu, Anusapati rasa-rasanya menjadi semakin jauh dari ketenangan. Ia merasa bahwa sehari-hari ia selalu dilingkungi oleh ketidakpuasan, dendam dan kebencian. Orang-orang yang ada di sekelilingnya seakan-akan telah menuduhnya membunuh ayahanda Sri Rajasa karena ketamakannya, karena ia ingin segera menguasai tahta di Singasari. Dan yang lebih memberatkan perasaannya adalah hatinya sendiri yang tidak dapat menahan penyesalan atas peristiwa yang sudah terjadi. Kadang-kadang ia juga berusaha melupakannya seperti yang pernah dilakukan oleh Ken Arok. Ken Arok tidak pernah menghiraukan apa yang sudah dilakukannya. Bahkan seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu setelah kematian Empu Gandring, Kebo Ijo dan Aku Tunggul Ametung. Anusapati menjadi semakin bimbang, ketika pada suatu saat Tohjaya datang menghadapnya, hatinya menjadi terguncang. Meskipun adindanya itu menghadap sambil menundukkan kepalanya, namun rasa-rasanya bara api memancar dari kedua belah matanya.
Kakanda, berkata Tohjaya sambil menunduk dalam-dalam. Ampun Kakanda, bahwa Adinda memberanikan diri menghadap Kakanda tanpa Kakanda panggil. Kau bebas berada di istana ini Tohjaya. Bukankah kita bersama-sama telah menghuni istana ini sejak kita masih kanak-kanak? Terima kasih Kakanda. Kakanda memang berhati selapang lautan, yang dapat memuat segala arus air dari 1000 sungai yang betapapun keruh airnya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Pujian itu justru bagaikan duri yang menyentuh jantungnya. Kakanda, berkata Tohjaya kemudian. Sudah setahun lebih Ayahanda Sri Rajasa terbunuh oleh keris Empu Gandring. Tetapi Ibunda Ken Umang dan bahkan aku sendiri, masih belum pernah melihat dengan jelas, bagaimanakah bentuk keris Empu Gandring yang terkenal itu. Karena itu Kakanda, jika Kakanda tidak berkeberatan, apakah aku dapat meminjamnya barang 1-2 hari? Aku dan Ibunda Ken Umang, yang kini bernaung di bawah belas kasihan Kakanda, ingin melihat pusaka yang pernah menghabisi jiwa Ayahanda itu. Dada Anusapati serasa berdesir. Tetapi ia berusaha untuk menghapuskan kesan apapun dari wajahnya. Selintas terbayang wajah Sri Rajasa yang pernah tersentuh keris itu sehingga menyebabkannya meninggal. Bahkan kemudian terbayang pula tubuh-tubuh yang berlumuran darah yang mendahului Sri Rajasa. Meskipun Anusapati belum pernah melihat wajah-wajah itu, tetapi rasa-rasanya Anusapati dapat membayangkan betapa mereka didera oleh perasaan sakit hati dan dendam di saat-saat terakhir dari hidup mereka. Seperti juga Sri Rajasa yang dicengkam oleh perasaan ganda. Di satu pihak ia mengutuk Anusapati, tetapi kadang-kadang terucapkan dari mulutnya di saat nyawanya sudah berada di ujung ubun-ubun, pujian dan harapan kepada anak tirinya itu. Karena itu untuk beberapa saat Anusapati ragu-ragu, sehingga karena ia tidak segera menjawab, maka Tohjaya mendesaknya. Kakanda, aku dan Ibunda Ken Umang memang ingin melihatnya. Aku mengharap bahwa Kakanda tidak berkeberatan aku membawanya untuk beberapa saat saja kepada Ibunda Ken Umang. Adinda Tohjaya. Keris itu bukan keris kebanyakan. Aku pun tidak pernah melihatnya lagi setelah aku menyimpannya. Ada kengerian yang amat sangat jika aku melihat darah yang membeku pada daun keris itu. Darah dari beberapa orang yang terdahulu dari Ayahanda Sri Rajasa, dan kemudian darah Ayahanda Sri Rajasa sendiri. Tohjaya menundukkan kepalanya. Sejenak kemudian kepala itu terangguk-angguk kecil. Katanya, keinginan itu memang tidak berhingga besarnya. Demikian juga Ibunda Ken Umang. Tetapi jika Kakanda memang berkeberatan, apa boleh buat? Agaknya aku memang tidak akan dapat melihat senjata pembunuh Ayahanda itu. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Sesuatu bergejolak di dalam hatinya. Seakan-akan ia berdiri di simpang jalan. Jika ia memilih jalan yang satu, ia akan tersesat masuk ke dalam jurang yang dalam. Sedang jika ia memilih jalan yang lain maka ia akan jatuh ke dalam sungai yang banjir bandang. Anusapati menjadi gelisah, ia dapat menolak permintaan itu. Tetapi dengan demikian akan dengan mudah dipergunakan oleh orang-orang yang sengaja ingin mengacaukan kedudukannya. Tentu orang-orang itu akan mengatakan bahwa ia memang bersalah. Ia tentu telah memerintahkan seseorang membunuh Sri Rajasa dengan keris itu, yang kemudian telah dibunuhnya pula. Kini ia menjadi ketakutan untuk menyerahkan keris itu, meskipun hanya sekedar dilihat saja, kepada adiknya, putra yang sebenarnya dari Sri Rajasa. Tetapi jika ia memberikan keris itu, maka Anusapati merasa bahwa hidupnya memang terancam. Ia tidak dapat menjamin bahwa sebenarnya Tohjaya tidak akan mendendam lagi atas kematian Ayahanda. Apalagi akhir-akhir ini selalu dibisikkan berita, bahwa Anusapati telah membunuh Sri Rajasa dengan meminjam tangan orang lain. Selagi Anusapati merenungi kesulitannya, maka Tohjaya pun kemudian berkata, Ampun Kakanda. Biarlah aku mohon diri. Aku akan mengatakannya kepada Ibunda Ken Umang, bahwa Kakanda berkeberatan menunjukkan keris itu. Keris yang menurut beberapa orang, terlalu bagus buatannya, tetapi masih belum selesai seluruhnya. Masih ada yang kurang, dan karena itulah maka keris itu mempunyai bentuknya yang khusus. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Sudahlah Kakanda. Aku mohon maaf, bahwa aku sudah memberanikan diri memohon kepada Kakanda untuk meminjam keris itu. Anusapati masih tetap dicengkam keraguan-raguan. Jika ia tidak memberikannya, maka seakan-akan Tohjaya itu memandangnya dengan tatapan mata yang memancarkan tuduhan yang pasti, bahwa ia memang telah membunuh ayahandanya.
Dalam keraguan-raguan yang mencengkam itu, maka Tohjaya pun mulai bergeser sambil berkata, "Kakanda, hamba mohon diri." "Tunggulah," berkata Anusapati kemudian. "Aku tidak ingin kau salah paham." "Maksud Kakanda?" bertanya Tohjaya. "Jika aku tidak memberikan keris itu, berarti bahwa aku menghormati kematian ayahanda dan orang-orang sebelumnya, yang mengalami nasib serupa." Dada Anusapati tergetar ketika ia melihat Tohjaya tersenyum sambil menjawab. "Aku mengerti Kakanda. Memang keris itu terlampau keramat untuk aku bawa menghadap Ibunda Ken Umang." "Tidak, bukan begitu," cepat-cepat Anusapati memotong. "Tetapi keris itu mempunyai ceritanya tersendiri." Maksudku, memang keris itu terlalu keramat. Sebaiknya keris itu disimpan untuk tidak disentuh lagi. Bahkan sebaiknya keris yang rasa-rasanya seperti selalu haus darah itu dimusnahkan saja." "Aku sependapat Kakanda." "Maksudmu?" "Aku sependapat jika keris itu dimusnahkan. Jika tidak maka ia akan menusuk sekali lagi orang yang sebenarnya bersalah atas ayahanda Sri Rajasa. Tetapi jika orang itu bernama Pangalasan Batil dan sudah dibunuh oleh Kakanda, maka orang yang menyuruh Pangalasan itulah yang akan menjadi sasaran. Karena itu, sebaiknya keris itu memang dimusnahkan." Sekali lagi dada Anusapati tergetar. Seakan-akan Tohjaya sudah memastikan bahwa sebenarnya ia sendirilah yang telah membunuh ayahandanya itu. Karena itu, maka rasa-rasanya darahnya telah bergejolak karena kegelisahan yang menghentak-hentak jantungnya. Untuk beberapa saat lamanya Anusapati justru merenung. Merenungi dirinya sendiri dan merenungi masa depan Singasari. Namun yang akan terjadilah. Karena itu, maka Anusapati pun berkata kepada dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengelakkan diri dari sentuhan maut apabila memang sudah waktunya. Dengan demikian maka akhirnya Anusapati pun mengambil keputusan untuk memberikan keris itu kepada Tohjaya. Ia tidak dapat lagi menentang perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Dan tidak seperti Sri Rajasa, yang pernah tinggal di Padang Karautan dan pernah menjadi pembunuhan besar, perampok dan pemerkosa, Anusapati tidak dapat ingkar dan melupakan bahwa sebenarnya ia telah membunuh Sri Rajasa. "Tohjaya," berkata Anusapati kemudian. "Baiklah, jika kau dan Ibunda Ken Umang ingin melihat keris yang telah merampas hidup ayahanda. Tetapi jangan disimpan keris itu terlampau lama. Segera serahkan kembali keris itu kepada Kakanda. Aku akan memusnahkannya agar keris itu tidak lagi menuntut kematian demi kematian, sebagai akibat noda darah yang sudah terlanjur melekat pada keris itu." "Baiklah Kakanda. Hamba akan segera mengembalikannya." Dengan hati yang berdebar-debar, maka Anusapati pun bangkit dari tempatnya. Dengan ragu-ragu ia melangkah ke dalam biliknya dan mengambil keris yang disimpannya baik-baik. Ketika Anusapati meraba keris itu, terasa tangannya menjadi gemetar. Ada sesuatu yang menahannya untuk memberikan keris itu kepada Tohjaya. Tetapi ia tidak dapat melakukannya, karena desakan kegelisahan perasaannya, seakan-akan ia tidak memberikan keris itu karena ia merasa bersalah. Karena itu, betapa hatinya dicengkam oleh keraguan-raguan, namun keris itu diambilnya juga dan diberikannya kepada adiknya. "Inilah keris itu Tohjaya," berkata Anusapati sambil memberikan keris itu kepada Tohjaya. Tohjaya tiba-tiba saja menjadi gemetar menerima keris itu. Keris yang selama ini tersimpan rapat. Keris yang telah mengambil jiwa ayahandanya. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, namun Tohjaya tetap berpendapat bahwa Anusapati telah membunuh Sri Rajasa dengan keris empu gandring itu. Apalagi setelah Tohjaya mendengar, siapakah sebenarnya Anusapati dan cerita tentang tahta Tumapel yang jatuh kepada Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rajasa, karena perkawinannya dengan Ken Dedes. "Keris itu adalah keris yang sakti," berkata Anusapati. Tohjaya mengerutkan keningnya. Tentu tidak ada orang yang dapat menyentuh keris itu selain Anusapati atau orang-orang lain yang sangat dekat padanya. Seandainya tidak demikian, maka ceritanya tentu akan bermula lain sama sekali dengan yang pernah didengarnya. Tetapi Tohjaya tidak dapat bertanya lebih jauh tentang semuanya itu. Ia hanya dapat menduga-duga saja apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan Anusapati pun tidak pernah membantah bahwa kematian Sri Rajasa disebabkan oleh jenis senjata yang lain. Bukan oleh keris itu, justru karena Anusapati tidak dapat melakukan kebohongan yang sempurna seperti Ken Arok.
Ketika keris Empu Gandring itu sudah berada di tangannya, maka rasa-rasanya Toh Jaya tidak dapat menahan diri lagi. Ingin rasa-rasanya ia berbuat sesuatu dengan keris itu. Ia sadar bahwa ia berkewajiban untuk menuntut balas atas kematian ayahandanya itu. Kematian yang seakan-akan masih saja disaput dengan kabut rahasia, tetapi yang bagi Toh Jaya sudah merupakan suatu kepastian dan keyakinan bahwa Anusapati lah yang melakukannya, meskipun ia harus meminjam tangan orang lain. Dan keris ini pula lah yang telah dipergunakannya untuk membunuh ayahanda Sri Rajasa. Tetapi Toh Jaya tidak dapat langsung meloncat dan menikam Anusapati. Ia pun menyadari bahwa Anusapati memiliki kemampuan jauh lebih besar daripadanya. Sehingga karena itu, maka ia harus mencari kesempatan lain untuk melakukan rencananya itu. Jika Kakanda Anusapati terbunuh, katanya di dalam hati, maka harus diyakini lebih dahulu bahwa pasukan pengawal terutama di istana ini akan dapat dikuasai. Dan Toh Jaya sudah berbuat sesuatu untuk menuju kepada rencananya yang besar itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Toh Jaya pun segera minta diri dengan keris Empu Gandring di tangannya. Toh Jaya merasa seakan-akan rencananya pasti akan dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sepeninggal Toh Jaya, Anusapati mulai merenung lagi. Kadang-kadang ia heran, kenapa ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerahkan keris itu. Dan ia tidak dapat ingat lagi siapakah sebenarnya yang mula-mula mengatakan bahwa Sri Rajasa telah terbunuh dengan keris Empu Gandring. Siapakah yang saat itu melihat dan siapakah yang mengatakan kepada Toh Jaya bahwa keris itu masih ada padanya. Tetapi Anusapati tidak mau menelusuri teka-teki itu lagi. Ia kini sedang menghadapi teka-teki yang jauh lebih besar. Teka-teki tentang dirinya sendiri. Dalam pada itu, Toh Jaya yang menghadapkan Umang dengan keris yang sakti itu, menganggap bahwa waktunya memang sudah masak untuk berbuat sesuatu. Yang penting baginya adalah meyakinkan sekali lagi, bahwa semua rencana itu dapat berjalan seperti yang diharapkannya. Ken Umang adalah seorang perempuan yang cukup cerdas untuk merencanakannya. Seperti usahanya untuk dapat duduk di sisi Ken Arok di dalam kebesaran istana Singasari adalah akal yang licik pula. Namun ia tidak menghiraukan cara apapun yang diambilnya, asalkan cita-citanya dapat dicapainya. Demikian pula keinginannya untuk menyingkirkan Anusapati dan menempatkan Toh Jaya di dalam tahta tertinggi. Apalagi kini keris Empu Gandring telah ada di tangan anaknya. Keris yang seakan-akan menentukan siapakah yang akan menjadi korban berikutnya. Yang penting Toh Jaya, berkata Ken Umang. Kau harus sudah menguasai seluruh pasukan pengawal dan pelayan di dalam istana ini. Kedua panglimanya sudah berada di pihakmu. Sebagian dari pasukan yang lain pun telah dapat dipengaruhi pula. Jika kau sudah yakin, barulah kau melakukannya. Tentu Ibunda. Tetapi usahaku untuk memisahkan Adinda Mahisa Wongteleng dan Kakanda Anusapati masih belum dapat aku yakini hasilnya. Meskipun agaknya Adinda Mahisa Wongateleng menjadi kecewa setelah mendengar kepastian bahwa Kakanda Anusapati lah yang telah membunuh ayahanda Sri Rajasa. Apa ia percaya? Aku belum tahu pasti. Tetapi menurut orang yang datang kepadanya, agaknya Adinda Mahisa Wongateleng sedang mempertimbangkan sikapnya. Mudah-mudahan kau berhasil. Sudah sewajarnya Anusapati disingkirkan dari tempatnya, karena ia memang tidak berhak menduduki tahta saat ini, karena jika benar kekuasaan Tumapel seharusnya ada padanya, maka Tumapel adalah sebagian kecil saja dari kebesaran Singasari sekarang. Dan bagi Singasari yang besar, kau adalah orang yang paling tepat untuk mendapatkan tempat yang tertinggi, karena kau adalah putra Sri Rajasa yang paling dikasihinya. Dalam pada itu, setiap kali masih juga datang menghadap Mahisa Wongateleng orang yang mengaku dirinya pelayan dalam yang mempunyai kesaksian kematian Sri Rajasa untuk mempengaruhi Mahisa Wongateleng. Apakah tuanku Mahisa Wongateleng mempunyai sikap tertentu menghadapi keadaan ini? Bertanya orang tua yang membawa pelayan dalam itu menghadap. Aku belum tahu pasti. Tetapi jika kau benar, maka aku akan menentukan sikap. Apakah kau bersedia menghubungi Kakanda Toh Jaya di dalam persoalan ini? Hamba masih belum mengenal tuanku Toh Jaya dari dekat. Karena itu sebenarnya hamba tidak berani untuk menyatakan diri menyampaikan pesan kepada tuanku Toh Jaya itu. Baiklah. Jika kau berkeberatan, biarlah aku tidak menghubunginya saja. Orang itu justru menjadi ragu-ragu. Memang tidak ada gunanya untuk menghubungi Kakanda Toh Jaya, berkata Mahisa Wongateleng. Mungkin yang terjadi justru akan sebaliknya.
Jika Kakanda Tohjaya menyampaikan persoalannya kepada Kakanda Anusapati, akulah yang akan menanggung semua kesulitannya. Tetapi, tiba-tiba saja orang itu menyahut. Tidak tuanku. Kakanda tuanku tentu tidak akan berbuat demikian. Dari mana kau tahu? Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak, lalu. Tuanku. Biarlah hamba mencobanya. Tentu saja dengan sangat hati-hati untuk menjajaki pendapat Kakanda tuanku. Bagaimana kau akan mengatakannya? Begitu saja seperti saat kau datang kepadaku? Tentu akan sangat berbahaya sekali. Adalah kebetulan saja bahwa aku akhirnya mempercayaimu. Jika tidak, kau tentu akan dicincang di perapatan. Aku akan berhati-hati, tuanku. Terserahlah kepadamu. Tetapi kau jangan mengorbankan aku. Sepeninggal orang itu, Mahisa Wongateleng menjadi semakin yakin bahwa persoalannya akan segera meledak. Agaknya Tohjaya sudah mengatur semuanya dengan baik. Dan ia harus ikut serta bermain, agar ia dapat menempatkan dirinya sebaik-baiknya. Dalam pada itu, persiapan yang dilakukan Tohjaya pun menjadi semakin lengkap. Kedua panglima yang sudah berada di bawah pengaruhnya pun bekerja sebaik-baiknya. Keduanya akhirnya yakin bahwa Tohjaya akan menang. Karena itu mereka tidak mau kehilangan kedudukan. Jika mereka jauh-jauh sebelumnya sudah berpihak kepada Tohjaya, maka mereka akan dapat mempertahankan diri di dalam jabatannya yang penting itu, bahkan mungkin mereka akan mendapat keuntungan lebih banyak lagi. Laporan terakhir yang didengar Tohjaya tentang Mahisa Wongateleng sangat menarik perhatiannya. Baginya Mahisa Wongateleng setidak-tidaknya tidak akan merintanginya jika ia berbuat sesuatu. Untuk menghindarkan diri dari kecurigaan Tohjaya dan orang-orangnya yang menurut Mahisa Wongateleng tentu sudah tersebar di seluruh halaman istana, maka ia pun jarang sekali berhubungan dengan Anusapati. Namun semakin lama ia berhasil semakin dalam memancing keterangan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Tohjaya justru dari orang yang harus memisahkannya dari Anusapati. Agaknya tuanku Tohjaya tidak terlampau banyak menaruh perhatian, tuanku, berkata orang yang sering datang kepadanya. Tuanku Tohjaya lebih tertarik kepada sabung ayam daripada pemerintahan. Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sejenak ia berdiam diri merenungi persoalan yang sedang dihadapinya. Tuanku, berkata orang itu. Sebaiknya tuankulah yang menentukan sikap. Tuanku mempunyai kesempatan yang baik karena nama tuanku sampai saat ini masih belum ternoda sama sekali. Selama ini tuanku tidak pernah berbuat sesuatu, sehingga jika tuanku berbuat sesuatu, maka yang tuanku lakukan tentu berdasarkan atas pertimbangan yang masak dan tujuan yang bersih. Mahisa Wongateleng memandang orang itu sejenak, lalu. Aku bukan pemimpin. Kekuatan apakah yang dapat aku pergunakan untuk melakukannya jika aku tertarik pada ceritamu itu? Seperti hamba katakan. Namun tuanku sama sekali belum ternoda. Sehingga apabila tuanku menyatakan diri di dalam lingkungan kecil, maka pendukung tuanku tentu akan berdatangan. Mahisa Wongateleng tidak segera menjawab. Agaknya ia masih diliputi oleh kebimbangan. Namun kemudian katanya, aku bukan seorang yang berani berdiri tegak di atas kedua kakiku sendiri. Aku adalah orang yang sampai saat ini masih selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Demikian juga agaknya kali ini. Jika Kakanda Tohjaya tidak bersedia, dan lebih tertarik kepada sabung ayam, maka aku sama sekali tidak peduli, apa saja yang akan terjadi atas Singasari. Aku lebih suka bermain-main dengan anakku dan berjalan-jalan bersama istriku. Itu lebih baik dari berbuat sesuatu tanpa keyakinan sama sekali. Tuanku, berkata orang itu. Baiklah hamba akan bertanya sekali lagi kepada Tuanku Tohjaya. Tetapi yang ingin hamba ketahui sebagai bahan pembicaraan hamba dengan Tuanku Tohjaya, bagaimanakah sebenarnya pendapat Tuanku? Tersalur atau tidak, itu bukanlah soal yang penting. Tetapi bagaimanakah sebenarnya tanggapan Tuanku atas Kakanda Tuanku Anusapati yang sekarang bertahta di Singasari? Maksudmu? Maksud hamba, apakah sebaiknya Kakanda Tuanku itu biar saja duduk di atas tahta, atau ada orang lain yang lebih baik daripadanya, misalnya Tuanku? Atau orang lain lagi yang Tuanku anggap baik jika Tuanku tidak bersedia? Sawongateleng termangu-mangu sejenak. Pertanyaan itu memang sukar untuk dijawab. Tuanku, desak orang itu. Keterangan Tuanku sangat penting bagi hamba. Mahisa Wongateleng menarik nafas dalam-dalam. Lalu,
Aku tidak dapat mengatakan apa-apa. Aku lebih senang tidur, atau berjalan-jalan atau bermain-main dengan anakku. Tentu tuanku tidak dapat berbuat demikian dalam keadaan seperti ini. Tuanku tidak dapat mementingkan diri sendiri, tanpa menghiraukan keadaan Singasari. Itu lebih baik seperti Kakanda Tohjaya yang lebih senang berada di kalangan sabung ayam. Bukankah itu juga merupakan salah satu bentuk dari kekecewaan yang mencengkam hatinya? Orang itulah yang kemudian menjadi termangu-mangu. Agaknya Mahisa Wongateleng memang tidak dapat berdiri sendiri. Karena itu katanya kemudian, bagaimanakah jika Tuanku Tohjaya bersedia berada di pihak tuanku? Nah, jika demikian, biarlah Kakanda Tohjaya saja yang melakukannya. Aku yang tidak memiliki kemampuan apapun tentu tidak akan dapat berbuat sejauh Kakanda Tohjaya. Ah, orang itu berdesah. Tetapi baiklah. Apakah dengan demikian tuanku sudah menentukan sikap? Maksud hamba tuanku akan berada di pihak Kakanda tuanku, jika Kakanda tuanku bersedia? Aku ingin berbicara. Tentu sangat mencurigakan tuanku. Biarlah hamba menjadi penghubung. Kakanda Tohjaya tidak akan dengan mudah mempercayai orang lain. Termasuk kau. Tetapi Tuanku Tohjaya percaya kepada hamba. Sawongateleng tidak menjawab. Ketika ia memandang orang itu, tampak kegelisahan yang sangat melanda dinding jantungnya. Agaknya ia menyesal bahwa ia sudah mengatakan bahwa Tohjaya percaya kepadanya. Tetapi kata-kata itu sudah terucapkan. Karena itu, maka dengan terbata-bata ia mencoba mengurangi kesalahannya. Maksud hamba, jika hamba dapat dengan baik mengatakannya, maka Tuanku Tohjaya akan percaya kepada hamba. Baiklah, berkata Mahisa Wongateleng. Tetapi harus ada keputusan dari Kakanda Tohjaya. Aku ingin bertemu. Jika tidak, maka aku lebih baik tidak usah membicarakan masalah Singasari. Orang itu pun kemudian meninggalkan bangsal itu dengan penuh keraguan-raguan. Tetapi ia melihat kebimbangan yang besar pada Mahisa Wongateleng, sehingga akhirnya ia berkata kepada Tohjaya pada saat ia menghadap. Agaknya jika tuanku datang kepada tuanku Mahisa Wongateleng, ia akan berpihak kepada tuanku. Hatinya memang sedang goyah. Dan di dalam keadaan seperti ini, tuanku Mahisa Wongateleng akan mempunyai peranan penting. Apakah begitu menurut pertimbanganmu? Hamba tuanku. Sebaiknya tuanku datang kepadanya. Tetapi tuanku harus tetap berhati-hati. Tohjaya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun, ia akhirnya yakin bahwa semuanya akan dapat berjalan menurut rencana. Kekuatan yang dihimpunnya semakin lama sudah menjadi semakin besar. Sementara Anusapati masih saja merenungi dirinya sendiri dikelilingi oleh kolam yang indah di istananya. Seperti yang disarankan oleh pembantu-pembantunya, Tohjaya akhirnya datang juga kepada Mahisa Wongateleng dengan diam-diam. Bahkan ia berusaha untuk tidak dikenal oleh seorang pun, juga oleh prajurit-prajurit yang sedang bertugas. Karena itu, maka ia pun mengenakan pakaian seorang hamba biasa dan menyamarkan wajahnya. Sawongateleng terkejut menerima seseorang yang belum pernah dikenalnya datang bersama orang yang sering datang kepadanya dan bercerita tentang Anusapati itu. Abi, siapakah yang kau bawa? Orang itu tersenyum. Katanya. Baiklah tuanku sendiri bertanya kepadanya. Sebelum Mahisa Wongateleng bertanya, maka orang itu telah mendahului berkata. Apakah kau tidak dapat mengenal aku lagi, Adinda? Mahisa Wongateleng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Aku memang pernah mengenalmu. Pandanglah aku dengan baik. Akhirnya Mahisa Wongateleng tersenyum. Desisnya. Kakanda Tohjaya. Ya. Aku adalah Tohjaya. Silakan Kakanda. Mahisa Wongateleng mempersilakannya duduk di atas sebuah batu hitam yang beralaskan kulit kijang hasil buruan Mahisa Wongateleng sendiri. Kedatangan Kakanda dengan cara ini sangat mengejutkan aku. Tohjaya tertawa. Katanya. Aku hanya ingin bergurau Adinda. Sebenarnya tidak ada alasan apapun juga yang memaksa aku berbuat seperti ini. Tetapi Mahisa Wongateleng pun tertawa sambil berkata. Kakanda benar-benar bergurau. Tetapi bukan karena Kakanda datang dengan cara yang aneh, namun justru karena Kakanda mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun bagi Kakanda untuk mempergunakan penyamaran seperti itu. Tohjaya mengerutkan keningnya mendengar jawaban Mahisa Wongateleng. Apalagi ketika Mahisa Wongateleng meneruskan.
Aku sudah tahu semuanya yang akan Kakanda katakan. Abi sudah beberapa kali datang kepadaku. Meskipun ia tidak berterus terang, dan bahkan kadang-kadang melingkar-lingkar seakan-akan ia masih belum begitu mengenal Kakanda, tetapi sebenarnya aku sudah mengetahuinya bahwa ia adalah penghubung yang baik bagi Kakanda. Ah! Tohjaya berdesah. Dipandanginya Abi sejenak tetapi sambil tersenyum ia berkata. Baiklah. Agaknya aku tidak akan dapat ingkar lagi. Semuanya sudah aku ketahui Kakanda. Dan aku pun sudah meyakini bahwa aku memang bukan saudara seayah dan seibu dengan Kakanda Anusapati. Kau adalah saudara seibu dengan Kakanda Anusapati. Ya. Hanya seibu. Tohjaya mengangguk-anggukan kepalanya. Di antara keraguan-raguan ia berdesis. Jika kau memang sudah mengetahui, apakah kau sudah bersikap? Mahisa Wongateleng tertawa sambil berkata. Sikap yang manakah yang Kakanda maksud? Aku tidak mempunyai sikap apapun juga selain menjalani hidupku ini dengan aman dan damai. Aku hanya ingin berjalan-jalan di taman-taman dengan anak istriku, seperti juga Kakanda sekedar ingin berada di arena sabung ayam seperti yang dikatakan oleh Abi. Tohjaya mengerutkan keningnya. Ia tidak segera mengerti maksud Mahisa Wongateleng. Dan dibiarkannya Mahisa Wongateleng berkata seterusnya. Tetapi jika ada usaha Kakanda yang lain daripada menyabung ayam di arena, maka agaknya hal itu memang sangat menarik perhatian. Akhirnya Tohjaya tersenyum. Ia mendengar kata-kata Mahisa Wongateleng sebagai isyarat-isyarat yang samar-samar. Namun dengan demikian Tohjaya pun masih juga harus berhati-hati. Baiklah Adinda, berkata Tohjaya kemudian. Jika pada saatnya aku tidak hanya sekedar menyabung ayam, maka kau pun sebaiknya tidak hanya selalu berjalan-jalan di taman dengan anak istrimu. Jika Kakanda menghendaki. Bersiaplah untuk masa yang tidak dapat aku katakan, ada suatu saat, aku akan mengundang orang-orang yang memang sepantasnya berada di arena sabung ayam. Tohjaya tidak mengatakan apapun lagi. Sejenak kemudian ia minta diri, dan meninggalkan bilik itu masih dalam penyamaran. Namun Tohjaya bukan seorang yang tidak berhati-hati sehingga di muka pintu ia masih berdesis. Adinda, aku akan meninggalkan beberapa orang pengawalku untuk melindungi Adinda. Maksud Kakanda? Tohjaya tersenyum. Tetapi di balik senyumnya tersirat ancaman yang menegakkan bulu roma. Seakan-akan kini Mahisa Wongateleng selalu berada di bawah pengawasan Tohjaya untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kecurigaan. Namun Mahisa Wongateleng pun menyadari bahwa ia memang sedang bermain api. Dan sejak semula ia sadar bahwa Tohjaya tentu akan selalu mengawasinya. Jika tidak, maka ia tidak akan berbicara dan bersikap sampai sejauh itu. Karena itu, maka ia tidak boleh kehilangan akal. Ia pun memiliki kemampuan berpikir seperti Tohjaya, sehingga ia akan selalu dapat berusaha, meskipun ia tidak tahu apakah usahanya akan berhasil. Meskipun demikian Mahisa Wongateleng tidak dapat ingkar bahwa ada perbedaan antara dirinya dan Tohjaya di dalam kedudukannya di Istana Singasari. Tohjaya agaknya telah berhasil menghimpun beberapa orang pengikut. Sedang ia sendiri sama sekali tidak melakukan usaha untuk kepentingan seperti yang dilakukan oleh Tohjaya. Karena itu, di dalam keadaan seperti yang sedang dialaminya, ia memang mengalami kesulitan. Karena itu, maka Mahisa Wongateleng pun telah membatasi geraknya sendiri. Ia menjadi curiga kepada setiap prajurit yang bertugas di regol bangsalnya. Bahkan ia menjadi curiga kepada setiap prajurit yang ada di dalam halaman istana. Tetapi masih ada suatu jalur yang dapat ditempuhnya. Dan ia berusaha untuk mempertahankan jalur itu, agar tidak terputus oleh tindakan Tohjaya yang agaknya sudah tersusun rapi. Setiap kali Mahisa Wongateleng keluar dari bangsalnya, maka para prajurit yang bertugas di regol bangsalnya selalu menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil bertanya. Apakah tuanku akan pergi? Ya. Aku akan berjalan-jalan. Maka prajurit itu pun langsung memanggil satu atau dua orang anak buahnya dan perintahnya. Jagalah tuanku Mahisa Wongateleng baik-baik. Mahisa Wongateleng tidak dapat mengingkari kenyataan itu, sehingga dengan demikian maka ia harus berbuat tepat dalam keadaan yang tepat pula. Tohjaya yang sudah terlanjur menghubungi Mahisa Wongateleng dan belum mendapat jawaban yang pasti daripadanya, tidak dapat membiarkan rahasianya sampai kepada Anusapati. Karena itulah, maka ia berusaha menjaga Mahisa Wongateleng sebaik-baiknya.
Namun sekali waktu, Mahisa Wongateleng ingin mencoba juga, apakah yang akan dilakukan oleh pengawal-pengawal bangsalnya itu seandainya ia berterus terang mengatakan bahwa ia akan menghadap Kakanda Anusapati. Ketika pemimpin pengawal mengangguk di depan Regol sambil bertanya, maka ia pun menjawab. Aku akan menghadap Kakanda Anusapati. Apakah ada sesuatu yang sangat penting, tuanku? Ya. Sudah agak lama aku tidak menghadap. Baiklah tuanku. Di Paseban ada juga pengawal dan pelayan dalam yang akan melindungi tuanku jika diperlukan meskipun tuanku tidak mengenalnya, karena tentu para pengawal yang akan mengawal tuanku sampai ke Paseban tidak boleh ikut masuk ke dalam. Tetapi jangan takut bahwa pembicaraan tuanku tidak dapat kami dengar. Kami akan tetap mengikuti pembicaraan tuanku, dan di mana tuanku perlukan, kami akan membantu dan melindungi tuanku. Mahisa Wongateleng memandang prajurit itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Terima kasih. Aku akan selalu berhati-hati. Silakan tuanku. Setiap saat panggil saja nama Abi, dimanapun dalam keadaan apapun. Jika tuanku memerlukan maka orang yang bernama Abi itu akan datang menghadap, siapapun orang itu." "Maksudmu Abi adalah panggilan rahasia?" Prajurit itu tersenyum, lalu, "Ya tuanku. Namun setia. Abi tahu pasti, apakah tuanku memerlukan benar atau tidak. Jika tuanku hanya sekedar ingin tahu, yang manakah Abi itu maka tuanku akan gagal." Mahisa Wongateleng tertawa pendek. Katanya, "Setidak-tidaknya aku sudah mengenal satu. Kau." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa pula. "Ya, hamba salah seorang dari mereka." "Baiklah. Aku akan pergi dan segera akan kembali. Silakan tuanku. Dan tuanku tidak usah cemas memikirkan putra tuanku dan tuan putri. Kami akan menjaga baik-baik sehingga setiap saat, tidak akan ada bencana yang dapat menyentuhnya." Dada Mahisa Wongateleng berdesir. Ia sadar, bahwa jika ia berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan Tohjaya, maka anak dan istrinya akan dapat menjadi korban karenanya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Mahisa Wongateleng meninggalkan regol itu. Kini ia tahu benar, betapa licinnya Tohjaya apalagi agaknya ia sudah berhasil menyusun jaringan yang luas. Bahkan ada di sekitar Anusapati pula. "Tetapi bagaimana aku dapat menyampaikannya kepada Kakanda Anusapati?" bertanya Mahisa Wongateleng di dalam hatinya. Setiap gerakannya selalu diawasinya. Tetapi Mahisa Wongateleng tetap bertekad untuk menyampaikannya kepada Anusapati, apa yang sebenarnya telah terjadi di Istana Singasari itu. Namun ia harus mendapatkan cara yang sebaik-baiknya tanpa mengancam keselamatannya dan lebih-lebih lagi adalah keselamatan istri dan anaknya. Dengan kepala tunduk Mahisa Wongateleng berjalan terus diikuti oleh dua orang pengawal bersenjata. Sekali-kali Mahisa Wongateleng sempat memandang kedua orang pengawalnya. Tetapi ia tidak mendapat kesan apapun pada wajah kedua orang itu. Di bangsal kakandanya Anusapati, Mahisa Wongateleng tidak mengatakan apapun juga selain sekedar berkunjung karena mereka sudah lama tidak bertemu. "Jadi kau tidak membawa kabar apapun juga Adinda?" bertanya Anusapati. "Tidak Kakanda. Aku hanya sekedar menengok keselamatan Kakanda sekeluarga." Anusapati memandang Mahisa Wongateleng sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat sesuatu terbayang di wajah Adindanya. Tetapi agaknya Mahisa Wongateleng tidak dapat mengatakannya. Namun bagi Anusapati, setiap persoalan yang akan disampaikan kepadanya, seakan-akan telah dapat dibacanya. Tentu sebuah peringatan agar ia berhati-hati. Apalagi kini keris Empu Gandring sudah tidak di tangannya lagi. Dan ia seakan-akan sudah tidak mampu lagi menolak tuduhan Tohjaya yang meskipun tidak dikatakan bahwa Anusapati lah yang sebenarnya telah membunuh Sri Rajasa dengan tangan sendiri atau meminjam tangan orang lain dengan keris Empu Gandring. Dan Anusapati pun sadar bahwa sebenarnya ada nyala di dalam dada Tohjaya untuk membalas dendam betapapun ia menyamar niatnya. Dan yang paling pahit bagi Anusapati, bahwa ia merasa tidak berhak lagi menyembunyikan atau menjaga dirinya sendiri. Demikianlah maka pertemuan itu hampir tidak berarti sama sekali bagi Mahisa Wongateleng yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kakandanya, karena ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali.
Mungkin ia dapat begitu saja menyebut semua kecurigaan dan bahkan persoalan yang pernah didengarnya dari orang-orang Tohjaya, atau Tohjaya sendiri tanpa menghiraukan keselamatannya. Tetapi Mahisa Wongateleng tidak akan dapat mengorbankan anak dan istrinya. Sehingga karena itu maka ia pun lebih baik diam untuk sementara daripada harus menanggung kepedihan dalam waktu yang panjang. Ketika kemudian Mahisa Wongateleng telah bermohon diri dan turun ke halaman, maka hatinya menjadi semakin berdebar melihat beberapa orang prajurit yang berjalan-jalan tergesa-gesa. Tanpa disadarinya ia pun menjadi tergesa-gesa pula kembali ke bangsalnya. Kali bagi Mahisa Wongateleng yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kakandanya, karena ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Mungkin ia dapat begitu saja menyebut semua kecurigaan dan bahkan persoalan yang pernah didengarnya dari orang-orang Tohjaya, atau Tohjaya sendiri tanpa menghiraukan keselamatannya. Tetapi Mahisa Wongateleng tidak akan dapat mengorbankan anak dan istrinya. Sehingga karena itu maka ia pun lebih. Tetapi Mahisa Wongateleng menarik nafas dalam-dalam ketika dijumpainya anaknya bermain-main di halaman meskipun ada juga semacam kecemasan yang mencengkam jantungnya. Agaknya anaknya telah bermain-main dengan pemimpin prajurit yang sedang bertugas di regol halamannya. Permainannya pun cukup mendebarkan. Seekor ular. "Kenapa kau bermain-main dengan seekor ular?" bertanya Mahisa Wongateleng. "Paman itulah yang memberinya," jawab anaknya. "Kau memberikan permainan yang berbahaya itu?" "Tidak berbahaya tuanku. Ular itu tidak berbisa. Aku sudah mengurutnya dari ekor sampai ke kepalanya. Baru setelah 5 pekan bisanya akan tumbuh kembali." Pemimpin prajurit itu terdiam sejenak, lalu. "Tuanku, aku adalah orang yang kebal atas bisa. Aku tidak tahu kenapa hamba memiliki kekebalan itu. Sejak lahir hamba memang sudah mempunyai kelebihan itu. Jadi tuanku tidak usah mencemaskan hamba jika hamba bermain-main dengan ular. Aku tidak mencemaskan kau, tetapi anakku. Putra tuanku pun tidak usah tuanku cemaskan, karena hamba dapat menjaganya sebaik-baiknya. Tetapi jika diperlukan hamba pun membawa ular yang masih lengkap bisanya. Hanya kecil." Dada Mahisa Wongateleng menjadi berdentingan ketika ia melihat prajurit itu membuka kantong ikat pinggangnya yang lebar. Dari kantong itu dikeluarkannya seekor ular yang kecil saja tetapi ular itu bergelang hitam dan putih di seluruh tubuhnya. "Ular weling," desis Mahisa Wongateleng. "Ya. Ular weling. Hampir sama dengan ketajaman bisa ular bandotan hitam, dan sedikit lebih tajam dari ular bandotan coklat." Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya, jawabnya. "Ya. Tetapi masih belum setajam bisa lidah seseorang." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Ditatapnya Mahisa Wongateleng dengan tajamnya. Namun Mahisa Wongateleng memandang langsung ke bintik hitam mata prajurit itu, sehingga prajurit itu justru menundukkan kepalanya. "Hamba tidak tahu maksud tuanku." "Baiklah. Aku memang tidak bermaksud apa-apa. Sudahlah, simpanlah permainanmu yang mengerikan. Jika istriku melihat bahwa anaknya telah bermain-main dengan ular, maka ia akan berteriak-teriak sepanjang hari, dan bahkan di malam hari ia akan dikejar oleh mimpi buruknya." Mahisa Wongateleng pun kemudian membimbing anaknya meninggalkan halaman itu setelah ular yang sudah tidak berbisa itu dikembalikan kepada prajurit yang menjaga regol halamannya. Namun dengan demikian Mahisa Wongateleng menjadi lebih ngeri lagi daripada bermain-main sendiri dengan ular. Ia sadar bahwa jika keadaan memaksa, maka anaknya akan disentuh oleh bisa ular weling yang disimpannya. Dan tidak seorang pun yang akan menuduh kepada orang lain bahwa yang terjadi adalah kejahatan, karena anaknya ternyata telah digigit ular. "Setan," desis Mahisa Wongateleng. "Apa ayah?" bertanya anaknya. "Oh, tidak apa-apa. Sebaiknya kau mencuci tangan dan kakimu. Lain kali kau lebih baik bermain-main dengan pemomongmu daripada dengan prajurit-prajurit itu. Mereka baik hati ayahanda." Para pemomong itu pun baik hati pula. Anaknya memandang ayahnya dengan heran. Ia tidak melihat tanda-tanda yang kurang baik pada para prajurit, selain tangan dan kakinya yang menjadi kotor. Karena itu maka ia pun berkata, "Jika saat bermain telah lampau, aku dapat mencuci kaki dan tangan. Bermain dengan para pemomong pun kadang-kadang kakiku menjadi kotor dan harus dicuci. Bahkan Kakanda Ranggawuni pun jika bermain tangan dan kakinya menjadi kotor pula." Mahisa Wongateleng tertegun sejenak.
Dipandanginya wajah anaknya yang sama sekali tidak membayangkan prasangka apapun juga. Mahisa Wongateleng pun kemudian berjongkok di hadapan anaknya sambil berkata, "Dengar. Para pemomong itu tugasnya memang menjagamu. Mengawani kau bermain. Tetapi para prajurit mempunyai tugas-tugas lain. Ia harus berjaga-jaga di depan regol. Jika tangan dan kakimu kotor, mereka tidak dapat membantu mencuci tangan dan kaki itu, karena itu memang bukan tugasnya." Anaknya memandang wajah Mahisa Wongateleng dengan tanpa berkedip. Namun akhirnya ia pun tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya, Ayahanda. Besok aku akan bermain dengan pemomongku saja, atau barangkali aku akan pergi saja kepada Kakanda Ranggawuni." "Jangan besok," sahut ayahnya. "Lain kali saja. Sekarang Kakandamu Ranggawuni sedang sibuk. Apakah yang dilakukannya? Atau barangkali aku dapat membantunya? Atau barangkali Kakanda Ranggawuni sedang sibuk berlatih dengan pelatih-pelatihnya atau kakek Mahisa Agni? Jika demikian aku pun akan ikut berlatih. Sudah agak lama aku berlatih sendiri dengan ayahanda di sini. Biasanya aku sering berlatih bersama Kakanda Ranggawuni di hari tertentu." "Tidak anakku. Kakekmu Mahisa Agni berada di Kediri. Sudah agak lama tidak datang berkunjung. Mungkin kesibukannya tidak memberinya waktu. Jika kakek datang, kau tentu akan dipanggilnya juga." Anaknya hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya saja tetapi ia tidak menjawab lagi. Maka Mahisa Wongateleng pun kemudian menyerahkan anaknya kepada pemomongnya, agar dibersihkan kaki dan tangannya, kemudian menyerahkannya kepada ibundanya yang akan membawanya ke pembaringan. Dengan hati-hati Mahisa Wongateleng pun kemudian berpesan kepada istrinya, agar menjaga anaknya tidak lagi bermain-main dengan prajurit-prajurit di halaman. "Merekalah yang kadang-kadang memanggil, 'Kakanda,'" sahut istrinya. "Tetapi jagalah agar anak kita tidak berada di antara mereka." "Kenapa Kakanda?" bertanya istrinya. "Apakah memang ada pantangan?" "Tidak. Tidak Adinda. Tetapi biarlah anak kita tidak mengganggu tugas mereka." Istrinya mengangguk-anggukkan kepalanya meskipun masih ada sesuatu yang agaknya menyangkut di hati. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Sedang Mahisa Wongateleng pun tidak sampai hati mengatakan persoalan yang sebenarnya. Sebab jika demikian, maka istrinya tentu akan menjadi cemas dan ketakutan. Karena itu yang dapat dilakukan oleh Mahisa Wongateleng kemudian adalah menunggu perkembangan keadaan sambil mencoba mencari jalan untuk memecahkan dinding yang agaknya sudah dipasang di sekelilingnya. Namun Mahisa Wongateleng tidak berputus asa. Ia masih mengharap bahwa ia akan menemukan cara yang sebaik-baiknya. Namun rasa-rasanya hatinya menjadi semakin pepat karena hampir setiap hari orang yang menyebut dirinya Abi, yang tua kadang-kadang yang muda, datang kepadanya dengan berbagai macam persoalan. Hampir setiap hari ia mendengar tawaran yang semakin lama menjadi semakin terbuka. Sejalan dengan kekuatan Tohjaya yang semakin nyata. "Adinda," berkata Tohjaya dalam lontarnya. "Tidak ada pilihan lain bagi Adinda selain mendapat kedudukan yang wajar di dalam istana Singasari, peninggalan ayahanda kita berdua dengan menyingkirkan Kakanda Anusapati. Agaknya sudah sampai saatnya kita melakukannya." Dada Mahisa Wongateleng menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi penjagaan di luar bangsalnya rasa-rasanya menjadi semakin rapat, sehingga ia tidak akan mempunyai kesempatan untuk keluar dari halamannya tanpa diketahui orang. "Tuanku," berkata Abi yang menghadapnya pada suatu saat. "Sebaiknya tuanku tidak mengurung diri." "Ah," desis Mahisa Wongateleng. Ia tahu bahwa kata-kata itu sekedar kata-kata sindiran. "Tuanku sebaiknya sering datang ke tempat sabung ayam. Besok Kakanda tuanku Tohjaya akan mohon kepada Kakanda tuanku Anusapati untuk datang ke gelanggang menyambung ayam. Meskipun tuanku Anusapati tidak pernah melakukannya, namun sekali-kali ada juga baiknya untuk mencobanya. Apakah tuanku tidak akan datang melihatnya?" "Kapan?" bertanya Mahisa Wongateleng dengan dada yang berdebar-debar. "Besok pagi maksudmu?" "Hamba tuanku. Besok akan diadu 2 ekor ayam jantan pilihan, yang barangkali paling baik di seluruh Singasari." Dada Mahisa Wongateleng menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Dipandanginya saja orang yang menghadapnya itu dengan tajamnya. Dan sambil tersenyum orang itu berkata lebih lanjut. "Tuanku, apakah tuanku ingin datang juga besok?"
Aku belum dapat memastikan Abi. Jika aku sempat, biarlah aku coba besok datang. Tetapi jika tidak, tuanku memang tidak perlu datang. Agaknya tuanku bukan orangnya yang berada di lingkungan sabung ayam. Di arena sabung ayam, seseorang harus tabah melihat darah. Jika ayam jantan sudah wuru, maka mereka akan bertarung matran. Dan darah akan meleleh dari kepala dan tubuh mereka. Mahisa Wongateleng tidak menyahut. Sebaiknya tuanku tidak melihatnya besok. Ayam yang akan diadu adalah ayam jantan yang baik. Justru karena itu, tentu diperlukan waktu dan ketabahan yang lebih besar dari biasanya. Namun justru karena itu, Mahisa Wongateleng menjadi tertarik. Meskipun ia tidak tertarik untuk melihat ayam beradu di arena, namun firasatnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi di arena itu besok. Dan tiba-tiba saja ia berkata, "Aku akan datang besok." Orang yang juga menyebut dirinya bernama Abi itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Kenapa tuanku tiba-tiba saja memastikan diri untuk datang?" Ayam jantan yang paling baik di seluruh Singasari itulah yang menarik perhatianku. Aku pernah melihat ayam bersabung di halaman. Hanya ayam jantan peliharaan biasa. Alangkah sengitnya. Apalagi jika kedua ayam jantan itu ayam jantan yang paling baik di seluruh Singasari. Tetapi Abi itu tertawa. Katanya, "Baiklah, hamba akan menyampaikannya kepada Tuanku Tohjaya, apakah tuanku diperkenankan hadir?" "Kenapa Kakanda Tohjaya?" "Aku dapat hadir dimanapun juga aku kehendaki. Tetapi arena sabung ayam itu merupakan arena tertutup tuanku. Hanya mereka yang bertaruh sajalah yang dapat memasukinya. Aku akan bertaruh." "Apakah tuanku tahu caranya?" "Aku akan belajar." "Baiklah. Hamba akan menyampaikannya kepada Kakanda tuanku. Mungkin Kakanda tuanku tidak berkeberatan jika tuanku memang akan bertaruh. Tetapi sebelumnya tuanku harus mempelajari caranya dan menyatakan sikap tuanku atas kedua ayam aduan itu." "Aku tidak mengerti. Tetapi baiklah, aku akan mempelajarinya." Tidak berbisa itu dikembalikan kepada prajurit yang menjaga regol halamannya. Mahisa Wongateleng memandang orang itu sejenak, lalu tiba-tiba katanya, "Aku akan menghadap Kakanda Tohjaya." "Jangan sekarang tuanku. Sebaiknya tuanku berada di bangsal saja. Atau barangkali Kakanda Anusapati." "Tuanku tidak dapat menemui Kakanda tuanku. Sampai lewat besok pagi sesudah taruhan itu selesai. Tuanku Anusapati sedang memusatkan perhitungannya atas kedua ayam jantan yang akan bertarung itu. Yang manakah kira-kira yang akan menang?" Mahisa Wongateleng sadar bahwa sebenarnya lah ia tidak akan dapat memaksa. Ia sadar bahwa bangsal itu tentu sudah dikepung. Dan ia tidak akan dapat dengan kekerasan keluar dari kepungan itu. Karena itu, maka ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia mengangguk-anggukkan kepalanya. "Silakan tuanku hari ini beristirahat. Tidak akan ada paseban dan tidak akan ada pembicaraan apapun di Bangsal Agung." Mahisa Wongateleng hanya dapat menganggukkan kepalanya saja. Ia tahu benar bahwa ia tidak mempunyai kesempatan lain hari itu. Sedang besok adalah hari yang sangat mendebarkan jantung. Di dalam keterangan Abi itu tersirat pengertian yang sangat mencemaskannya. Tetapi Mahisa Wongateleng tidak mempunyai banyak kesempatan. Demikianlah sepeninggal orang yang menyebut dirinya Abi itu, maka Mahisa Wongateleng harus berpikir, apakah yang dapat dilakukannya. Ia tidak akan dapat membiarkan Anusapati besok memenuhi undangan Tohjaya untuk menghadiri sabung ayam di arena itu. Paman Mahisa Agni merasa bahwa Kakanda Anusapati sudah terlampau aman dengan kolamnya. Tetapi Pamanda Mahisa Agni tidak mengetahui apa yang sekarang terjadi, berkata Mahisa Wongateleng di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat menyuruh seseorang untuk menjemputnya. Kini setiap orang harus dicurigainya, karena hampir setiap orang di dalam istana kini berdiri di dua tumpuan. Namun ketika matahari semakin rendah di barat, tiba-tiba dengan bergegas Mahisa Wongateleng membenahi dirinya. Kepada istrinya ia minta diri untuk menengok ibundanya yang sudah semakin lemah dan sakit-sakitan. "Anakku," berkata Mahisa Wongateleng kepada anak laki-lakinya. "Kau harus menolong ayahanda saat ini." "Apa yang harus aku lakukan?" "Kau harus memaksa ayahanda untuk menengok Nenek Da Permaisuri." "Kenapa?" "Kau tidak tahu sebabnya.
Tetapi kau harus berbuat begitu. Kau dapat berteriak-teriak dan marah. Anak laki-laki Mahisa Wongateleng yang bernama Mahisa Campaka itu memandang ayahandanya dengan termangu-mangu. Sekali-kali dipandanginya ibundanya yang menjadi heran pula melihat sikap suaminya. Lakukanlah Mahisa Campaka. Mulailah menangis dan berteriak-teriak. Aku akan mengantarkanmu menghadap Nenek Da di bangsalnya. Kakanda, bertanya istrinya. Aku tidak mengerti. Kenapa hal itu harus dilakukan oleh Mahisa Campaka? Mahisa Wongateleng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya kemudian, nanti aku akan memberitahukan kepadamu. Tetapi sebaiknya sekarang Mahisa Campaka membantu aku. Sejenak istrinya termangu-mangu. Tetapi ia dapat menangkap bahwa ada sesuatu yang menyulitkan suaminya. Karena itu, maka ia pun kemudian berjongkok di sisi anaknya sambil berkata, kau dapat melakukannya Mahisa Campaka. Tentu kau tidak tahu maksudnya. Tetapi nanti ayahanda akan menjelaskan. Mahisa Campaka memandang ayahnya dan ibundanya berganti. Dan tiba-tiba saja ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagus, nah mulailah. Ayah akan berada di bilik depan. Kau memaksa ayah untuk pergi menengok Nenek Da. Kau mengerti? Sekali lagi anaknya menganggukkan kepalanya. Mahisa Wongateleng pun kemudian meninggalkan ruangan itu dan pergi ke ruang depan. Bahkan ia pun kemudian berdiri di muka pintu menghadap keluar, seolah-olah sedang memandangi langit yang sedang menjadi semakin suram. Tiba-tiba terdengar Mahisa Campaka menangis berteriak-teriak memanggil ayahandanya. Sekali-kali terdengar ia meneriakkan nama neneknya, Ken Dedes. Mahisa Wongateleng masih berdiri diam. Diamatinya para prajurit yang bertugas di regol depan. Ia mengharap prajurit-prajurit itu mendengarnya. Ternyata bahwa 1-2 orang dari mereka berpaling. Sahkan pemimpin prajurit yang memberi Mahisa Campaka mainan ular, ternyata ada pula di antara mereka. Kenapa dengan tuanku Mahisa Campaka? Bertanya pemimpin prajurit itu. Apakah yang dimintanya? Mahisa Wongateleng menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kau dengar sendiri. Ia rindu kepada Nenek Da-nya. Oh. Ia mendengar aku berbicara dengan ibundanya, bahwa ibunda Permaisuri sudah menjadi semakin lemah. Dan tiba-tiba saja ia berteriak-teriak minta diantar menengoknya. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.